Levi Orsanusi. Levi Orsanusi. Kita ngobrol sebentar ya. In English, bro? Nggak usah. Nggak usah. Bahasa Surakarta aja. Surakarta. Iya. Kali ini ada podcast ngobrol sebentar, ada penontonnya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Lagi ngerokok Lagi nih. ngerokok, jangan. Levi Orsanusi, lagi sibuk apa nih Lev sekarang Lev? Saya lagi bikin program. Bagi program nih kayaknya lu lagi nulis materi nih kayaknya nih. Death Note. Death Siapa Note. aja yang pengen dimatiin itu. Buset. Gue seumur-umur baru tahu nih Lev, ada pulpen kebalik gini konsepnya. Iya. Bukunya hitam, pulpennya putih. Anjir. Mau konsepnya gimana sih Lev? Ya iya, masa buku hitam, pulpennya hitam nggak kelihatan dong. Enggak, maksud gue yang normal-normal aja gitu kan. Buku putih, pulpen hitam kayak gitu-gitu aja. Supaya unik aja. Ini buku materi lo? Buku materi gua ini yang buat latihan coret-coret yang pure ada di rumah. Lah ini ada materinya Ridwan Budiman nih. Bukan itu macam hatis. Lah, ini jadi kalau podcast ngobrol sebentar tuh sebenarnya ngobrol sebentar doang gitu. Berapa menit? Ya sekitar 4 jaman lah ya. 4 jam. Enggak, 15 menitan doang sih. Karena memorinya juga takut habis gitu lah. Oh, memori lo. Levi Orsanusi. Orsanusi itu nama panggung apa emang ada kayak nama bin gitu, kayak Levi bin Sanusi gitu? Apa gimana sih? Ya sebenarnya tuh gue bingung, dari dulu gue kan ikut 2012 tuh masuk Senap Perawang. Ah, Katanya suruh harus ada nama panggung. Dulu gue namanya Levi aja, tapi Levi belakangnya Levi apa? Gue bingung, Levi Bewok apa? kayak melucu ya, lebih bewok ya. Levi Bewok. Makanya gue, karena gue bangga sama nama bapak gue itu Sanusi. Nah, Sanusi. Oke, itu kan bagian dari ya kan, kayak. Jadi udah setara Gading Martin nih ya. Oke. Gading Martin udah setara gitu. Lu masuk stand up tahun berapa dulu Lev, di Karawang Lev? 2012. Buset, udah hitungannya tuh generasinya Isman itu. Untungnya kagak nongkrong di Kemang gitu, jadi founder. Enggak, goblok. Ismanuan 2011. Oh iya, Irman 2011 ya. Maksudnya levelnya ya ibarat Mendekati. sekolah seangkatan lah gitu. Lu kelas 1, Bang Isman kelas 2 gitu. Mentor gua tuh di Suca 2. Di Suca ya? Lah, lu masuk Suca lagi. Masuk stand up 2012 tuh gara-gara apa lah? Yang kan waktu dulu mungkin belum banyak yang tahu tentang stand up gitu. Betul. Tapi kok tiba-tiba lu tahu ada stand up gitu? Pas itu gua buka laptop, buka Twitter. Ah, Jadi terus? di Twitter itu udah ada rekomendasi ini yang orang-orang wilayah Kerawang yang follow. Oh, Nah, jadi follow itu stand up Kerawang nih. Kerawang udah ada. Udah ada dari 2012, tanggal 11 Januari 2012. Oh, gua kira tuh stand up yang bener-bener dari awal itu yang cuman Jabodetabek doang gitu. Jadi kayak Karawang dulu tuh ada setelah Bekasi, gua kira gitu. Enggak. Nah, Kerawang itu anakannya Bekasi. Jadi kita bukan dipandu ya, Ibaratnya mentor lah. diomongin, dimentorin sama stand up Bekasi. Tapi WJ. secara umur sama Bekasi nggak jauh beda. Duluan Bekasi lah. Maksudnya kan paling cuman beda bulan gitu. Beda kalau di November ya kalau Bekasi dong. Kalau Karawang Januari. Januari. Oh, selisih 2 bulan doang sih ya. Nah, lu lihat dia Twitter tuh. Pasti kan ada yang mengantarkan lu pengen stand up gitu gara-gara lu sering lucu di tongkrongan atau gimana, Le? Enggak, gue pas ngeliat di Twitter, gue bukanya dulu kan nggak ada HP smartphone gini. Gue buka aja, ada stand up Kerawang. Ternyata malam ini. Terus langsung Malam datang. itu hari malam Minggu gitu. Ya udah lewat sekarang jam 10 nih udah selesai. Udah selesai Udah gitu. selesai. Udah gue minggu depannya lagi. Lu kan 2012 berarti di Karawang pun lu hitungannya angkatan pertama ya? Jatuhnya angkatan pertama tapi termasuk junior. Udah ada Pas zaman seniornya. itu, Siapa? APBD dong senior lu. Wah, dia mah manusia tebu. Jadi siapa senior lu di Karawang? Ada Alan, Luffy, Apple Masih bertahan? yang udah pada enggak. Gue doang ini Oh, jadi lu doang yang masih bertahan? masih bertahan. Jadi justru senior-senior lu yang foundernya itu founder kan berdua itu? founder itu. Udah pada berhenti stand up? Udah pada berhenti stand up, udah pada kerja, ada yang kerja di bank, ada yang kerja di dealer. Ya, padahal kalau berjuang insya Allah bisa tuh kayak lu. Enggak mungkin. Enggak Brewokan nih ya. Jadi lu jadi awal datang lu ke open mic Kerawang kan udah kelar tuh. Minggu depannya datang lagi. Heeh. Ingat gak materi pertama lu apa dulu tuh? Nah, kalau ditanya materi gua apa, jadi gini, gua tuh punya sebuah jokes buatan gua sendiri, tapi gua nggak tahu wadahnya di mana. Betul. Masuk gua keluarin ke temen tongkrongan lagi kan, membosankan kan. Iya. Akhirnya, wah stand up ada nih Radit nih. Iya. Oh, ternyata bisa bikin jokes, tapi kita pakai kayak ngomong sendiri. Jadi pentaskan Jadi gitu. pentas. Dan gue inget materi gue itu tentang gangster, karena dulu di Jawa Barat tuh banyak gangster. Oh, betul kan. betul. FTC, M2R, ya Monrek. Gue udah ngebahas gangster kayak gitu. Dan lucu. Wah, gue pertama kali open mic dan itu pertama kali gue lucu. Buset. Jarang-jarang loh, iya, bener. jarang-jarang. Gua aja dulu open mic pertama kali kencing di celana gua. Beneran Iya, kagak lah bercanda. Iya.
Kagak. Jadi jarang sumpah gua aja pernah nanya kayak Danny Beller kayak gitu itu nggak langsung lucu, butuh setahun. Ada yang 3 bulan, setahun, 2 tahun gitu, nggak lucu-lucu gitu. Lu Langsung open lucu. mic langsung lucu dan minggu depannya Lucu lagi lucu lagi dengan materi yang beda. dengan materi yang beda. Oh berarti emang potensial gitu ya? Potensial. Nah, terus masalahnya di open mic ketiga, gue nggak ada materi lagi, pakai materi yang open mic pertama nggak lucu di situ anjing. Gue kayak ngerasa nggak lucu aja gitu. Dan referensi lu nulis dari mana? Referensi lu bikin jokes, bikin materi? Nah, dari cerita lucu Kaskus. Oh, dari cerita lucu Kaskus. Maksudnya kalau kita nih kayak komik gua, angkatan-angkatan yang kesini-sini tuh mau stand up tuh banyak media buat belajarnya. Kita nonton YouTube, nge-follow Sunpras, kayak gitu bisa. Oh, cara nulis jokes tuh kayak gini. Nah, kayak dulu tuh gimana gitu cara belajarnya awal-awal? Kalau gua udah nulis aja, karena gua emang tahu kan dulu belum tahu tuh setup punchline, gua bodo amat tuh nggak tahu. Yang penting ini bagian lucunya udah gitu aja. Oh, Nah, ini bagian lucunya gitu. langsung bisa ya? Langsung bisa dia. Langsung dimasukin grup BBM ya waktu dulu ya? Anjing BBM lagi. Mas Fajar. Abang-abangan Malang. Ada penontonnya kita guys hari ini. Tadi sampai mana? Dari mana sampai mana? Materi, oh ya nulis materi tuh. Nulis materi gue emang Yang penting- tanpa teori. Tanpa teori, yang penting tahu lucunya aja langsung. Nah, salahnya gue ternyata gue masih nggak tahu premis. Nah, ternyata jokes gue itu one liner. Iya, bener-bener. Itu 2012. Terus zaman dulu udah ada lomba belum, lomba-lomba stand up? Nggak ada. Jadi lu masuk Suca tuh bener-bener tanpa basic macan lomba gitu-gitu, Kok bukan Suca? ya? Lu kan masuk Suca dulu. Enggak dong. Emang ya? Apa nih? Kan Kan Suca 2016. Maksudnya setelah kayak open mic lucu terus kan biasanya berangkat dari lomba sering menang, habis itu baru ikut Suca lolos. Kalau lu masuk komunitas tiba-tiba ikut Suca lolos ya? Enggak, gue keliling di Jabodetabek, UNJ, komunitas gue sekarang. Lu karena kuliah di UNJ. BSI. BSI. Kok lu bisa masuknya PNJ, UNJ? Anjing gue lucu. Gue kuliah di BSI. BSI Pemuda. Enggak, bukan BSI Salemba. Oh, Salemba itu gue juga di situ kalau gue kan BSI juga kalau apa praktek-praktek di situ. Betul, berpraktek. Iya. Gue kuliah di BSI, masuk komunitas UNJ, kerja di YAI gue. Astaga, sangat ini ya. Wah, campur-campur gitu. Sangat campur-campur. Nah, lu sering keliling Jabodetabek dan lucu. Lucu, orang gue sangka ada komunitas Jakut, komunitas UNJ, komunitas Jakpus, sering dibilang gitu. Betul, Padahal betul. mah wow, kawan. Iya, gue inget banget lu masuk Suca tuh one-liner yang materi lu bawa bendera main bola ternyata hakim garis. Ingat nggak lu? Itu Legend aja. legend penulis Legend. itu. Sumpah gue. Ini Levi idola gue dulu di Suca, gue gak nyangka sekarang bisa mewawancari dia kan. Gokil lu, Levi. Setupnya gini nih, Gimana? gue tuh paling sebel kalau nonton bola itu ada yang bawa bendera. Iya, Kan benar. kita kehalangan ya. Betul. Gue tegur, Mas, kalau mau bendera kita nggak kelihatan nih bawa bendera dong. Ya. Mas, saya hakim garis. Nah iya gue ingat banget tuh, bener. Orang soimam sampai megang perut tuh ketawanya Iya. kan, wah lucu banget gitu. Serius ya, lu jangan begitu ya. Sumpah emang gitu. Si Rais aja katanya favorit komiknya tuh gua. Si Iya. Rais bilang, Iya, tuh udah lama gue bukannya Persa. Lu salah satu yang gue idolain dulu. Lu sangkatan sama Ari Rantai kan Sucanya? Iya, Hari Iya Rantai, kan, Ari Rantai materi yang Messi naik busway itu lucu Nah, banget. itu Iya kan? lucu tuh. Sumpah Messi naik busway nyasar jadi orang buta. Kocak banget sumpah. Ya lu Suca, terus Suci juga ya? Suci juga, Suci 9. Suci 9. Suca mentornya? Isman. Mentor Isman, sampai berapa besar lu? Gua 16 besar deh. 15 16 besar. So, Adit Nganga 19 besar juga. Tapi tentunya banyak ilmu yang didapat dari Isman kan? ada Ya ada. apa? sabaran. Sama pakai topi copet ya. Tapi Pakai copet. topi copet. Nah di Suci siapa mentornya? Semua beda-beda. Tapi gue di Suci tuh ngelihat lu Levi yang beda dari Suca. Lu kan di Suca sebagai komika yang one liner tuh. Di Suci enggak, di Suci tuh komika yang bawa properti. Nah, gue pengen mencoba untuk memperkenalkan diri gue situ. Nah, sayangnya gue kesalahan gue nggak fokus karena gue pas itu masih kondisi kerja. Makanya gue tuh selalu ngingetin ke komik-komik, lu kalau pengen jadi stand up comedian, lu keluar kerja, nggak usah, maksudnya lu bisa hidup dari karya gitu. Gue selalu bilang ke junior-junior Depok, lu kalau mau stand up fokus, keluar kerja gitu. Dengan catatan kalau ada potensinya ya. Kalau nggak ada potensinya mau Iya, ngapain? bener-bener. Iya, Nggak tapi kelihatan. kan pas lu close mic di Suci itu adalah episode paling pecah semua, gue Paling ingat pecah banget semua. tuh, ya kan? Dan lu kepleset kan, gara-gara ada yang Gara-gara naruh- kalah nilai. Bukan, Kepleset. ada yang naruh kulit pisang di panggung. Enggak, goblok.
Goblok. Iya kan kepleset kan. Emang ada nasi box sih itu. Lu selisih berapa poin sih? Ah, gua nggak tahu. Intinya lu close match pas lagi pecah-pecahnya. Ini lagi. Lu tuh sumpah sayang banget tuh Suci itu tuh ibarat kata macan lomba semua tapi nggak ada penonton Nggak ada yang penonton banyak yang- tuh. Kalau ada tuh Suci terbaik itu beneran dah. Gua aja tuh nggak apa namanya nggak nyangka gua tuh masuk Suci. Orang gua kan disuruh top Audisi coffee tuh. online, iya bener. Top coffee suruh foto. Itu lu tau nggak gua ada di mana? Di mana? Pekalongan lagi kerja. Tapi tiba-tiba lolos ya. Tiba-tiba lolos. Ya udahlah lolos. Sumpah Sucinya Levi nih macan loh kayak Nope, Ate, Rio Dumatupun lagi macan lomba, Levi, Gideon Tulus juga lagi sering menang lomba tuh di Subi di Arif Revolino. lomba-lomba, Arif Revolino tuh siapa lagi ya? Rais di Ketawa Komedi Club lagi lucu-lucunya ya kan? Davi Sumbing. Davi Sumbing lagi sumbing-sumbingnya tuh waktu itu. Ya. Lagi Sumbingnya ya. Iya, sekarang Iya kan? udah agak enggak kan. Terus siapa itu yang Jawa yang Durhaka? Gilang Durhaka. Suruh tuh lagi, gue yakin tuh kalau waktu itu Suci belum corona atau enggak lagi corona, gue yakin itu Suci terbaik dan menurut gue ya, gila tuh lu jadi Levi yang kayak perpaduan one liner sama properti ya Levi. Iya. Kayaknya belum ada juga deh di Indonesia komik yang punchline-nya tuh pakai properti. Iya. Lu referensinya siapa? Tim Fine. Oh luar negeri. Luar negeri. Iya jadi di Indonesia tuh baru Levi doang. Nah ada nggak junior lu di Karawang yang ngikutin gaya stand up lu? Nggak ada. Nah, kembali lagi sih kalau menurut gua ya, properti itu keberanian lo. Berani nggak lo ngebawain materi lo sesampah itu gitu? Nggak, bukan sampah sih menurut gua apa sih. ya? Materi seperti itu lo berani nggak Iya membawakannya? Dan kembali lagi one liner. One liner itu nggak bisa dipelajarin, bro. Nah iya benar-benar Cuma juga sih. cuma deskripsinya doang. One liner cara-caranya mungkin doang. bisa dipelajari kali, yang propertinya kali yang agak susah gitu. Enggak, karena kalau one liner gua bisa berstatement itu emang harus apa ya, dari gift dari Allah. Karena kenapa bisa bilang kayak gitu? Karena yang one liner tuh jarang kayak Frimawan. Frimawan one liner doang tapi nggak pakai properti. Kalau gue sukanya tuh kayak yang lu tampil di Somasi itu tuh gila keren banget itu set terbaik lu gitu. Maksudnya Betul, gua ngerasa. lu kok bisa nemu jokes-jokes kayak gitu kayak yang DPR kayak gitu-gitu gua aduh kata gue nih brilian banget nih orang nih kata gue. Susah itu nemuin jokes kayak gitu. Lu proses kreatifnya gimana? Dapat kayak materi-materi properti gitu. Kreatifnya orang-orang yang inget kan pasti materi somasi itu yang DPR kan. DPR. Demi Allah Rasulullah itu gua Nemu di panggung. bukan materi los aja. Lucu nggak lucu bodo amat gitu. Oh, Ternyata iya. paling diinget itu. Paling dingin itu beneran dah. Terus sama kayak kita nih kayak komik-komik yang storytelling kan dapatnya dari keresahan kayak apa ada cerita lucu atau apa kita jadiin materi olahan. Nah, kalau properti itu gimana sih kayak apa sih yang lu bawa kertas apa gitu tulisannya lupa gua. Yang janji. Iya, janji kayak gitu, bener-bener. Gus Dur. Gus Dur. Maksudnya nemunya gimana di motor atau lu karang sendiri? Karang sendiri sama ini aja sih referensi kita. Gitu. Jadi apa-apa. Nah, perbedaan one liner itu kan kita nyari lucunya dulu. Oh, kalau Wanena nyari lucunya dulu. Nah, baru gimana Baru lu disambung-sambungin. lu tebelin pakai properti. Iya, bisa kayak gitu. Tapi lu takut nggak kayak jok-jok itu tuh bakal mentok gitu kayak Emang. ya mentok kan kayak oh ini udah kepake. Nah, tuh gimana caranya? Ada beberapa jokes gue sama Indra Firmawan hampir sama tuh, tujuannya sama. Tapi eksekusinya beda. Contohnya yang mana? Lupa gue ada tuh beberapa. Misal kayak joknya Freeman kan kayak ada tuh kayak gorengan misal kayak tahu ya? iya gue kalau di jalan nyasar tuh kayak gitu pokoknya nanya ke tukang gorengan karena dia banyak tahu gitu. Tahu. Ya gitu. Gue juga ada jok kayak gitu. Misalnya kayak di open mic gue sering nanya ke orang, lu mau nggak kerja yang bisa bikin wawasan lu luas? Kerja di mana bang? Di pabrik tahu. Karena di situ pasti lu banyak tahu. Gue bilang kayak gitu-gitu. Eksekusinya Beda kan? Eksekusinya beda, cuman keresahannya sama gitu. Nah, selanjutnya lu kan udah Suci, Somasi udah juara. Lu ada rencana bikin apa lagi? Street comedy gue. Street comedy juara berapa? Kagak lah gue. Kagak juara tapi Finalis. Maksudnya dengan segala apa yang udah lu capai prestasi itu, lu ada niatan bikin special show nggak? Udah kan gue. Yang mana? Pertama Masa Lupa di Kerawang, yang kedua Properti. Yang gede, maksudnya yang skala gede mau nggak yang Nah, kayak di Usmar? gue belum cukup gue. Belum sepede itu. Belum sepeda itu. Padahal bisa aja gitu kalau lu maksudnya lu jualan dari kayak lu sering posting ini kan video stand up lu. Dari situ aja kali. Apa orang kali lu ngerasa orang udah lupa nggak sih sama lu di Suca sama Suca? Udah pada lupa. Udah pada lupa Tapi ya? kalau gue nongol, ini yang ini gitu pasti rata-rata. Oh ini nih yang di Suca, ini nih yang di Suci. Iya maksud gua harusnya waktu dulu tuh kelar dari Suci lu langsung bikin show atau pas
kelar dari somasi tuh. Pokoknya jangan takut nggak masuk suca, jangan takut nggak masuk suci, karena masih ada suci. Ada lugas, ada lugas ya kan kalau kata Celin kan ada lugas gitu. Semuanya Itu materi Pancate. oh, Pancate itu one liner terus iya. one liner. Tapi ya. si Celin juga gitu kalau waktu itu tuh di suci tuh. Aduh, komentarnya siapa lupa. Tenang aja kan masih ada lugas tuh, kocak banget sih. Tapi nggak ada pikiran lu mau bikin special show yang gede gitu belum merasa belum cukup ya? Belum, gue pengen coba storytelling sih nanti nih. Tahun ini apa tahun Oh, depan. jadi live yang baru gitu. Bukan Levi yang baru, Levi yang gue pengen ngomongin masalah gua SMA yang dulu-dulu. Tapi lu selipin dengan properti. Nggak tahu juga, belum kepikiran sih. Tapi kalau lu ngilangin properti gitu orang nunggu jadi kayak Nunggu ya. takutnya kehilangan mana live yang gua kenal nih sama lu jangan cukur brewok lah ntar orang paham. Iya. Gitu maksud gua kayak kalau mungkin Ciri ya khas. kalau show full one liner capek ya Capek. sejam. Frimawan aja storytelling ya kan walaupun dia terkenalnya dengan one liner gitu kan. Iya dia storytelling tapi di one liner dijadiin storytelling. Iya bener maksudnya bukan kayak yang komik Deadpan tak bukan kayak gitu. Ya gitu aja deh, Lev. Thank you, Lev ya. Nih konsepnya ngobrol sebentar aja ya. Siap. Pokoknya gua tunggu spesial Saulu, Lev. Wes, Ya kan? Lu harus tetap jadi Lev yang kita kenal gitu. Kita kenal. Yang properti sama yang one liner. Karena jujur gua selalu nunggu nih, Levi apalagi nih mainannya nih apa gitu, Lev. Terima kasih Noval Baswedan. Bukan gua, Novel Bamukmin gua. Thank you, Lev ya. Ya, dikira gua Jangan lupa di subscribe nanti bakal ada bintang tamu yang lebih keren lagi. Asoy. Siapa?